Halo gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya pengen balas pertanyaan teman-teman ya tentang ini kan, saya ambil dulu tentang kecoa dubia nih. Karena ada beberapa teman-teman yang nanya, kenapa sih saya melihara kecoa dubia? Kenapa sih kita melihara kecoa dubia? Apa sih fungsinya gitu loh kan? Nah, kali ini saya mau ngasih tahu ya kenapa saya melihara kecoa dubia. Tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu ya kan, kalau kecoa dubia ini itu bukan kecoa yang sering kita temuin di sekitar rumah kita kan, itu beda jenis. Ya memang sih sama-sama masih family kecoa ya, cuma ini beda jenis kan. Kalau kecoa dubia ini itu berasal dari benua Amerika kan, bukan dari daerah Indonesia. Dan perbedaannya sama kecoa yang ada di sini, itu yang pertama itu kecoa dubia ini gak bisa terbang kan, beda sama kecoa yang ada di sini. Itu yang pertama. Nih, walaupun kecoanya jantan bentuknya nih, tetap dia nggak bisa terbang kan. Itu yang pertama sih. Yang kedua, dia tuh perbedaannya kalau dari jantan dan betina. Kalau jantannya tuh persis kayak kecoa yang ada di Indonesia kan, tuh punya sayap kayak gini. Kalau yang betina itu nggak punya sayap kan, jadi dia kayak kecoa kecil yang badannya besar gitu loh kan. Perbedaan yang selanjutnya itu kalau kecoa dubia ini itu nggak bisa memanjat di daerah vertikal yang tinggi-tinggi gitu kan. Beda sama kecoa yang ada di sini kan, dia kadang di atas tembok juga bisa manjat-manjat ya kan. Nah, kenapa saya pelihara? Ini alasan selanjutnya. Karena kecoa dubia itu dia tuh nggak berbau kan, beda sama kecoa sini. Kalau kecoa sini kan kalau kita pegang kadang mengeluarkan bau, kalau kecoa dubia ini enggak kan. Oke, mungkin itu sedikit perbedaan dari kecoa dubia sama kecoa di Indonesia ya. Oke, selanjutnya saya akan kasih tahu kenapa sih saya melihara kecoa dubia, apa sih fungsinya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, ayo kita nonton video ini kan. Oke kan, ini kecoa dubianya saya ya kan, tuh udah tak bawa yang jantan dan betina yang dewasa nih, tapi juga ada anak-anaknya nih kan. Ini kecoa dubia yang anak-anak nih kan, bukan anak sih, lebih ke remaja, karena kalau baru lahir kecoa dubianya tuh bisa lebih kecil dari ini kan. Nih sengaja nggak saya ambil karena takut nanti dia stres kalau yang lebih kecil dari ini kan. Nah, alasan pertama kenapa sih saya melihara kecoa dubia itu sebenarnya ini kan, sebenarnya itu karena ingin melihara kecoa dubia itu sebagai pakan dari reptil saya kan, khususnya leopard gecko, kadal panana, dan juga savana monitor saya kan. Karena kalau menurut penelitian yang saya baca di online ya, kandungan kecoa dubia ini itu lebih bagus daripada kandungan dari jangkrik, kandungan gizinya loh kan. Jadi kalau kita ngasih makan reptil kita kecoa dubia itu lebih sehat. Nah, alasan yang kedua kenapa saya melihara kecoa dubia itu karena dibandingkan dari kecoa Madagaskar, kecoa dubia ini bentuknya lebih kecil dan juga dia tuh nggak seperti kecoa Madagaskar kan. Kalau kecoa Madagaskar itu dia tuh bisa memanjat gitu loh kan, memanjat di permukaan yang miring. Kalau kecoa dubia ini nggak bisa sih. Tuh, jadi saya lebih aman, dan juga dia tuh suaranya nggak berisik kan. Kalau kecoa Madagaskar itu kalau kita pegang kayak dia tuh punya suara mendesis gitu loh kan, jadi lebih berisik. Kadang juga kalau di kandang mungkin dia kayak mau kawin atau bertengkar sesama jenisnya itu juga bunyi gitu loh, kayak mendesis. Jadi kenapa saya melihara kecoa dubia itu dah karena dia tuh lebih anteng dan juga ukurannya itu nggak sebesar kecoa Madagaskar. Selanjutnya, alasan kenapa saya juga melihara kecoa dubia itu karena kecoa ini punya nilai ekonomi yang lumayan kan. Bayangkan kalau kita misalnya melihara kecoa dubia ini, kalau sudah banyak itu bisa kita jual bijian kan. Bijian tuh lumayan lah, kalau yang ukuran dewasa gini bisa sampai 3.000 sampai 5.000 satu ekor kan, lumayan kan. Tuh.
Tapi kalau saya sih emang nggak ada niat jual ya, soalnya memang saya niat melihara itu sambil saya pelihara, sambil saya kasih pakan reptil saya, khususnya gecko dan lain-lain tuh. Jadi nggak saya jual kan, saya pelihara aja kalau saya segan. Tapi kalau memang kepepet, bisa aja kita jual sebagai pakan reptil, pakan ikan-ikan predator atau arwana, itu bisa juga dikasih makan ini kan. Alasan yang selanjutnya kenapa saya melihara kecoa dubia ini, itu karena peliharaan kecoa dubia ini sangat unik kan. Kenapa unik? Karena ya memang namanya kecoa ya, masih satu saudara sama kecoa yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita misalnya ngeliatin koleksi kecoa dubia saya sama orang yang nggak tahu kecoa dubia, seperti kan ada dari beberapa agan-agan yang nanya, apa sih kecoa dipelihara, dikirakan kecoa di sini. Padahal ini kan bukan kecoa di sini kan gitu. Jadi unik aja saya melihara kecoa. Tuh. Dan juga yang saya suka dari kecoa dubia ini, menurut saya perbedaan dari kecoa di Indonesia itu kan baunya itu hampir nggak ada gitu loh kan, nggak kayak kecoa di sini. Kadang saya kalau misalnya nemu kecoa yang ada di Indonesia, saya pegang itu baunya sangat menyengat kan, beda sama kecoa dubia ini hampir nggak ada baunya gitu loh kan. Makanya saya senang sekali melihara kecoa dubia ini. Jatuh. Nah, alasan yang terakhir kenapa saya suka melihara kecoa dubia dibandingkan mungkin serangga lain, contohnya mungkin serangga mantis kayak gitu atau kumbang yang bertanduk gitu kan. Itu karena kalau menurut saya sih, dibandingkan saya melihara jenis-jenis serangga yang lain, kecoa dubia ini salah satu hewan yang atau salah satu serangga yang perawatannya itu paling mudah kan. Kenapa saya bilang itu? Karena pengalaman saya, yang penting kita kasih kandang yang ada tutupnya, jadi dia tuh bisa sembunyi-sembunyi, dan juga tempatnya itu di dalam kandangnya tuh kita kasih rongga-rongga. Setelah itu kita kasih tempat minum dan kita kasih tempat makan. Itu hampir sama sekali kita itu nggak ada perawatan lagi kan. Paling saya cuma seminggu atau 2 minggu sekali itu ngecek kandangnya apakah makanannya, biasanya kan makanannya saya kasih pur ayam atau buah-buahan kayak misalnya contohnya kentang, sisa-sisa potongan buah kayak semangka atau yang lain itu kan misalnya udah habis, baru saya ganti gitu kan. Dan juga tempat minumnya kalau misalnya sudah habis, ya udah saya tambahin lagi airnya. Cuma itu aja kan, jadi sangat mudah. Dan juga mungkin di bawah-bawah kandangnya tuh kita kasih, pokoknya gimana caranya biar kita tuh, biar di kandangnya tuh nggak masuk semut yang bisa membunuh dia gitu loh. Dan kalau saya sih ngasih kapur ajaib gitu loh. Udah itu aja sih. Setelah itu udah kita cuma ngecek seminggu 2 minggu sekali ngasih makanannya. Jadi bahkan untuk ukuran hewan yang mudah saya bilang itu leopard gecko, masih mudahan ini kan, karena leopard gecko tuh kita perlu ganti alas kandang tuh 2-3 hari sekali, kasih makan 2 hari sekali. Kalau ini hampir kita cuma butuh ganti tempat air atau nambahin tempat makan itu seminggu atau 2 minggu sekali. Jadi perawatannya itu sangat mudah kan. Itu loh. Makanya saran saya kalau misalnya kalian pengen melihara hewan yang unik, pokoknya unik banget lah, dan perawatannya tuh hampir kita tuh, biarpun kita misalnya kerja dari pagi sampai malam lembur terus, kalau melihara kecoa dubia ini kayaknya pasti bisa kan, soalnya sangat-sangat mudah sekali kan. Nah, itu tadi beberapa alasan saya kan kenapa saya tuh melihara kecoa dubia. Jadi besok-besok Agan jangan nanya lagi ya, kenapa sih saya melihara kecoa, apa gunanya nih, sudah saya bikinin video sendiri kan, biar Agan tahu. Nah, kalau untuk tempat belinya sih biasanya sih Agan cari aja di forum Facebook jual beli hewan atau jual beli apa, atau di pasar hewan tuh biasanya ada sih yang jual kecoa dubia. Bahkan di Shopee, Tokopedia tuh juga ada kan orang yang jual kecoa dubia gitu loh, bisa dibeli aja kan. Pokoknya pelihara aja. Biasanya kalau misalnya kita beli 10 biji gitu kan, nanti pasti berapa bulan udah tiba-tiba kita lihat jadi banyak, pasti Agan seneng deh kan, kayak saya tuh. Ini kecoa dubia saya yang jantan, yang betina. Tadi itu yang betina, Agan ini yang jantan, maaf kebalik ya. Sama ini yang masih remaja tuh. Nah, gimana tadi Gan? Sudah tahu kan kenapa alasan saya melihara kecoa dubia?
fungsinya apa. Ya semoga agan-agan ngerti semuanya ya. Ya kalau misalnya agan mau melihara kecoak dubia meskipun nggak punya reptil, itu bisa kok pelihara aja kan lumayan. Kalau misalnya sudah banyak, agan-agan jual di kayak forum Facebook atau forum-forum kayak di Shopee gitu, bisa kok dijual. Karena ini kan fungsinya banyak, selain makan non reptil, kecoak dubia ini juga bisa makan non arowana dan juga hewan-hewan kayak ikan predator tuh bisa kan. Jadi banyak sih fungsinya. Kalau nggak agan pelihara aja juga nggak apa-apa kok. Maksudnya saya sukanya melihara kecoak dubia itu kan karena alasan yang lain tuh karena lucu gitu loh kan. Kita tuh melihara hewan tapi kayak kita tuh nggak melihara, cuma seminggu 2 minggu sekali kita lihat kandangnya tiba-tiba banyak gitu. Seneng aja saya melihara hewan yang bisa beranak pinak tapi perawatannya hampir kayak nggak ada perawatan gitu loh kan, cuma ngasih makan dan ngasih minum aja. Oke kan, sekian video dari saya tentang kenapa kita harus melihara kecoak dubia. Kalau agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau ada pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara langsung aja komen di bawah. Nanti kalau pertanyaannya bagus, saya pasti kok buatin videonya kan. Oke kan, sekian dari saya. Salam hewan lestari. Bersama saya dan koloni kecoak dubia saya yang ada di kandang. Tapi sekarang saya kasih tahu yang ini aja kan, biar agan tahu.